Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmanda Putri dengan NIM 20230003. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang mendorong rekonversi perkembangan karet dengan pengembangan sistem pembayaran gabungan. Tujuan penelitian. Tujuan utama adalah yang pertama yaitu untuk merancang pasar gabungan dan sistem pembayaran pemerintah. Yang kedua untuk mensimulasikan penerapannya di Xinhuang-Bana, termasuk prediksi jumlah pembayaran kompensasi yang diperlukan oleh pemerintah dan untuk menilai kepekaan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konversi kembali karet dan pembayaran kompensasi yang diperlukan pemerintah. Kajian teori. Dalam studi ini, sistem gabungan pasar dan pembayaran pemerintah dikembangkan untuk mensimulasikan dinamika konversi hutan tanam karet yang disimulasikan oleh manfaat ekonomi. Dalam simulasi dasar, sebagian besar tambalan kecil menghilang pada tahun 2050 karena hasil yang rendah dan strategi rekonversi tambalan pertama yang kecil. Pembayaran kompensasi yang diproyeksikan terakumulasi setiap tahun dan mencapai 0,377 miliar US dollar pada tahun 2050. Setelah 30 tahun, total area seluas 198.490 ha perkebunan karet akan diubah menjadi hutan hujan, menyumbang total 14,83 juta ton penyerapan karbon. Kasus penelitian. Karet atau Hevea brasiliensis telah diperkenalkan ke Asia Tenggara selama lebih dari satu abad di berbagai wilayah di seluruh Asia Tenggara selama 2 dekade terakhir. Hutan dan tropis dengan cepat diubah menjadi perkebunan karet monokultur untuk mendorong konversi kembali perkebunan karet menjadi hutan hujan yang dekat dengan alam. Kami mengembangkan pasar gabungan teoretis dan sistem pembayaran pemerintah. Untuk mengevaluasi potensi dampak sistem, kami melakukan studi simulasi dari tahun 2020 hingga 2050 di Xinhuang-Bana, Tiongkok Barat Daya. Objek penelitian atau sampel penelitian. Prefektur Otonomi Xinhuang-Bana Dai terletak di Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya dan berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Luas wilayahnya 19.200 km, 52% ditutupi oleh hutan hujan, yaitu hutan hujan tropis musiman, hutan hujan pegunungan, dan hutan berdaun lebar yang selalu hijau. Wilayah ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati tingkat tinggi dengan 18% spesies tumbuhan dan 20% spesies vertebrata ditemukan di Cina. Teknik analisis data, analisis sensitivitas, pengungkapan bahwa harga karet merupakan faktor yang paling sensitif terhadap total NPV pembayaran kompensasi dan diikuti oleh tingkat diskonto. Kenaikan harga karet sebesar 96,8% dapat meningkatkan pembayaran kompensasi dalam NPV sebesar 272%, sedangkan penurunan tingkat diskonto sebesar 10% menghasilkan peningkatan pembayaran kompensasi dalam NPV sebesar 18,9%. Sistem pembayaran baru yang terintegrasi berpotensi pendorong pemulihan lengkap yang domisilasi monokultur tanaman komersial menjadi ekosistem hutan multifungsi, peningkatan 9% dari pembayaran kompensasi dalam NPV. Hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa sistem pembayaran dapat mendorong konversi total area seluas 198.490 ha dengan total pembayaran pemerintah sebesar 0,377 miliar US dollar dalam net present value pada tahun 2050. Total manfaat penyerapan karbon yang dihasilkan dari penggantian perkebunan karet akan menjadi 14,83 juta ton karbon selama periode model. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.